Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 58. Nico menarik dua koper miliknya dan milik Sisil. Sementara itu, Sisil berjalan santai di samping Nico sembari memperhatikan sekeliling. Gedung apartemen yang ditempati JJ memang terbilang sangat nyaman. Ini pertama kalinya Sisil ke Singapura untuk menjenguk Kenzo dan JJ. Berbeda dengan Nico yang sudah beberapa kali datang. Nico menghela nafas. Sisil terlalu antusias melihat kondisi apartemen sampai mengabaikan jalanan di depannya. Kamu ini yang benar kalau jalan. Nico menarik tangan Sisil, langkahnya seketika terhenti karena Nico. Sisil terperanjat kaget karena hampir saja menabrak dinding lift. Kasihan dindingnya kalau ditabrak sama kamu, cibir Nico ketus. Dia melepaskan tangan Sisil dan menekan tombol lift. Sisil sempat mencibik kesal, namun dia terlihat mengulum senyum tertahan karena perhatian kecil yang diberikan oleh Nico. Sisil sedikit tersentuh karena si dingin itu diam-diam memperhatikan jalannya. Ih, Kak Nico, tungguin. Sisil berlari menyusul Nico yang sudah masuk lebih dulu ke dalam lift. Ngeselin banget sih, Sisil menarik tangan Nico dan mendekapnya karena takut ditinggal oleh Nico. Namun Sisil sempat memberikan cubitan kecil di lengan Nico yang membuat laki-laki itu menatap tajam. Tanpa merasa salah sedikit pun, Sisil hanya menyengir kuda. Begitu keluar dari lift, Sisil terus menempel pada Nico dan enggan melepaskan tangannya. Nico bahkan beberapa kali menatap tangannya yang sejak tadi berada dalam dekapan Sisil. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Dia terlihat senang dengan apa yang dilakukan oleh Sisil. Malam itu, Nico bahkan sempat bangun saat Sisil tidur sambil mendekap erat lengannya. Nico tahu kalau Sisil sebenarnya sudah bisa menyesuaikan diri sebagai istrinya. Tidak merasa canggung lagi saat harus bersentuhan ataupun mendekapnya. Nico masih menunggu Sisil siap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Siap dalam artian tidak memberikan syarat apapun padanya, termasuk syarat untuk menyelesaikan urusan dengan Feli. Nico sudah malas jika harus membahas dan menyelesaikan masalah yang menurutnya tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Mereka sudah sampai di apartemen JJ. Asisten rumah tangga yang ada di sana sudah menyiapkan makan malam untuknya. Nico memasukkan koper ke dalam kamar yang akan mereka tempat tidur mereka selama berada di Singapura. Sementara itu Sisil memilih duduk di ruang keluarga dengan menyandarkan tubuhnya di sofa. Perjalanan dari Jakarta ke Singapura ternyata membuatnya sedikit kelelahan. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah pikiran karena lebih banyak berdebat dengan Nico sepanjang perjalanan. Mereka memang tidak bisa tenang kalau sudah berdua, ada saja yang dibahas dan diributkan oleh mereka. Makan dulu, setelah itu ke rumah sakit, seru Nico sembari berjalan ke arah dapur setelah keluar dari kamar. Dia bicara pada Sisil tapi tidak menatap ke arahnya sedikit pun. Berjalan begitu saja tanpa melihat Sisil yang sudah terlelap. Nico duduk di depan meja makan dengan santainya. Dia mulai mengambil makanan yang sudah tertata rapi di sana. Laki-laki itu belum menyadari keberadaan Sisil. Tidak merasa aneh sedikit pun meski sampai sekarang. Sisil belum menyusulnya. Maaf Den, Nona Sisil tidur di sofa. Penuturan asisten rumah tangga itu langsung membuat dahi Nico mengkerut. Merasa heran karena Sisil langsung terlelap, padahal hanya ditinggal beberapa menit untuk meletakkan koper di kamar. Nico beranjak dari duduknya. Dia tidak jadi menyuapkan makanan yang hampir masuk ke dalam mulutnya. Dia mengeleng heran. Sisil sangat pulas tidur di sofa dalam keadaan duduk. Pantas saja dia tidak mendengar Sisil bersuara saat menyuruhnya untuk makan. Nico mengangkat tubuh Sisil dengan gerakan perlahan. Dia membawa Sisil ke dalam kamar dan membaringkannya di ranjang. Sisil sama sekali tidak bangun meski tubuhnya diangkat oleh Nico dan diletakkan di ranjang. Dia masih pulas dan terlihat sangat nyenyak. Sudut bibir Nico terangkat, terlihat gemas melihat wajah Sisil yang semakin terlihat polos saat tertidur. Bibir tipisnya yang biasa mencebik terlihat sangat menggoda karena tidak tertutup sempurna. Ada sedikit celah di sana yang pada akhirnya menarik Nico untuk mendekat.
Dia langsung menempelkan bibirnya pada bibir Sisil dan menyisa bibir bagian bawah. Awalannya hanya hiasapan pelan dan lembut, tapi Sisil tidak bereaksi apapun dan itu semakin membuat Nico bersemangat untuk menyelesaikannya. Dia bahkan menyisa bibir atas dan bawah Sisil secara bergantian. Nico menghentikan aksinya saat Sisil mulai menggeliat. Wanita itu mengecap bibirnya beberapa kali dan menyapu permukaan dengan lidahnya tanpa membuka mata. Gerakan itu terlihat sangat sensual dan menggoda. Sial, umpat Nico kesal. Miliknya semakin mengeras karena melihat Sisil memainkan bibirnya dengan lidah. Nico segera menyelimuti tubuh Sisil dan bergegas keluar dari kamar. Kalau Sisil bangun, suruh dia untuk langsung makan malam. Titah Nico pada ART. Dia sudah bersiap untuk pergi ke rumah sakit setelah tadi menghabiskan makan malam. Nico tidak tega untuk membangunkan Sisil dan mengajaknya ke rumah sakit. Wanita itu terlihat sangat kelelahan dan terlalu pulas. Baik, Dan, bilang padanya aku pulang jam 11 malam nanti. Nico langsung bergegas keluar. Dia mengambil kunci mobil yang disiapkan Papa Alex sejak Kenzo dipindahkan ke Singapura untuk memudahkan mereka jika sedang berada di sana. Nico sudah berdiri di depan pintu ruang VVIP. Dia menarik nafas dalam untuk menyiapkan hatinya, karena setiap kali melihat kesedihan di wajah JJ, dia akan merasakan sakit. Nico membuka pintu dengan perlahan. Orang yang pertama kali dia lihat adalah Mama Grace, sedang duduk di samping ranjang Kenzo. Wanita parubaya itu menundukkan kepala sambil menggenggam tangan putranya. Malam, sapa Nico lirih. Dia sudah berdiri di dekat Mama Grace. Wanita yang dulu sudah dianggap sebagai ibunya itu langsung menatap Nico dengan sorot mata penuh sesal. Nico tahu kalau sampai saat ini Mama Grace masih merasa bersalah padanya karena gagalnya pernikahan dengan Feli yang sudah direncanakan oleh Nico, salah satunya karena keputusan yang dibuat Mama Grace. Nak Nico, kapan sampai? Mama Grace berdiri, dia menyambut uluran tangan Nico. 1 jam yang lalu, bagaimana kondisi Kenzo? Nico menatap Kenzo yang berbaring tak berdaya. Tubuh tinggi dan tegapnya tidak lagi terlihat gagah. Wajahnya juga pucat. Sudah melewati masa kritis 2 jam yang lalu. Mama Grace terlihat lega. Syukurlah, semoga keadaannya cepat membaik dan bisa sadar kembali, ujarnya penuh harap. Dia akan merasa tenang kalau Kenzo sudah sembuh. JJ sedang hamil, adiknya itu pasti sangat membutuhkan sosok Kenzo selama menjalani kehamilannya. Di mana JJ? Nico mengedarkan pandangan. Ruangan luas itu hanya diisi oleh Mama Grace dan Kenzo. JJ di kamar, sejak pagi belum istirahat karena terus duduk di samping Kenzo, tutur Mama Grace dengan wajah sendu. JJ baru istirahat setelah masa kritis Kenzo terlewati. Dia juga belum makan malam. Mungkin Nak Nico bisa membujuknya untuk makan malam, ujarnya. Mama Grace mengambil makanan di atas meja dan memberikannya pada Nico. Terima kasih, saya permisi. Nico beranjak setelah menerima makanan dari Mama Grace. Ibu dengar Nak Nico sudah menikah. Selamat untuk pernikahannya. Semoga Nak Nico bahagia. Maaf, ibu tidak bisa datang. Ucapan Mama Grace menghentikan langkah Nico. Dia berbalik badan melempar senyum tipis pada Mama Grace. Tidak apa, saya mengerti. Terima kasih doanya. Senyum Nico semakin lebar. Istri Nak Nico tidak ikut. Mama Grace baru menyadari kalau Nico datang seorang diri. Dia kelelahan sedang tidur di apartemen. Sahut Nico. Dia membungkuk sopan kemudian pergi ke kamar untuk menemui JJ. Nico masuk setelah mendapat perintah dari JJ. Kedatangannya langsung disambut JJ dengan senyum lebar dan mata berbinar. Nico meletakkan makanan di atas meja. Karena JJ menghampirinya, Nico sudah tahu kalau adiknya itu pasti akan memeluknya. Kak Nico sudah menikah sekarang, ujar JJ dengan suara tercekat. Dia memeluk erat tubuh Nico. Aku harap kakak bahagia dengan pilihan kakak. Aku yakin Kak Nico tidak akan salah dalam memilih. Nico membalas pelukan JJ dan mengusap lembut kepalanya. Dia datang untuk menemui JJ dan memastikan kondisinya. Namun sepertinya JJ yang lebih memikirkan dan mementingkan perasaannya. Dalam keadaan diterpa cobaan berat sekalipun, JJ masih sempat memikirkan orang lain. Jangan pikirkan kakak baik-baik saja dan bahagia sekarang.
Niko melepaskan pelukan JJ dan mengulas senyum lebar untuk menunjukkan kalau saat ini dia baik-baik saja. Syukurlah, ucap JJ lega. Di mana Kak Sisil? JJ melihat ke arah pintu yang masih terbuka. Dia masih di apartemen minta ikut ke rumah sakit tapi ketiduran. Bagaimana dengan keponakanku? Apa dia sehat? Niko menatap perut JJ yang terlihat semakin membesar. Sangat sehat, aku tahu dia nggak akan menyusahkan dalam keadaan seperti ini, sahutnya dengan senyum lebar. Bagus kalau begitu, tapi sekarang kamu harus makan. Ibu Grace bilang kamu belum makan malam. Niko mengajak JJ duduk di sofa. Kak Niko tahu kalau Kak Feli dan suaminya juga akan datang. Tanya JJ penasaran. Niko mengangguk cepat. Kita bahkan satu pesawat, jawabnya acuh. Lalu bagaimana hubungan kakak dan Kak Feli? JJ menatap Niko serius. Kita sudah berakhir, J. Tidak ada lagi hubungan apapun di antara kami. Semuanya sudah selesai. Lagi pula saat ini kami sudah punya kehidupan masing-masing. Tidak ada yang harus dikaitkan satu sama lain. JJ hanya mengangguk paham. Dia tidak berani lagi bersuara untuk membahas hal itu karena wajah Niko terlihat kesal. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.